hey, hey, ketemu lagi dengan Rasre Family. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu ya. Nah, kali ini kami akan mencoba salah satu camping ground di daerah Puncak 2, yaitu Lembah Pinus Camp and Cafe. Yuk ikuti keseruan perjalanan kami ya. Ya, kalau biasanya kita masuk tol Kayu Manis, kali ini kita ingin lewat stasiun Bojonggede karena ini masih pagi. Kita ingin lihat keramaian di stasiun Bojonggede, lanjut lihat keramaian di Pemda Cibinong, dan nanti akan masuk tol melalui pintu tol sirkuit Sentul. Yuk ikuti perjalanan kami. Untuk perjalanan kali ini kita mengandalkan Google Maps ya. Biasanya kita kalau ke daerah Puncak 2 itu akan lewat Pasar Jonggol, akan melewati Cilengsi, Mekarsari, dan itu biasanya macet sekali apalagi saat pagi hari. Makanya saat kita menggunakan Google Maps dan diarahkan keluar ke exit tol Gunung Putri, kita akan coba ikuti. Ya, mudah-mudahan jalannya baik, jalannya bagus, dan tidak terjal ya. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah menemukan jalan yang lumayan sempit tapi masih oke lah ya dilalui oleh mobil, karena masih banyak juga mobil-mobil yang sepertinya menuju ke daerah Puncak 2 juga melalui sini, melalui jalan ini gitu. Jadi ada beberapa titik yang memang jalannya rusak, tanjakannya lumayan curam dan sempit. Tapi so far sih daripada kita macet-macetan di daerah Jonggol, di daerah Mekarsari, kalau saya sih lebih pilih lewat sini ya, karena disuguhkan pemandangan yang bagus dan jalannya juga nggak macet gitu loh. Yuk kita ikutin terus. Makanya ini kita akan banyak shoot kondisi jalan ya, karena ini juga pertama kali kita ke Puncak 2 dan melalui jalan ini gitu loh. Jadi siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman untuk menghindari kemacetan di daerah Pasar Jonggol. Ya, terus kita lanjut. Kan ya jalannya ya hanya beberapa titik yang rusak dan masih bisa dilalui oleh 2 mobil, walaupun ada beberapa titik yang sempit jadi ya harus agak bergantian, tapi nggak sempit-sempit banget gitu loh. Dan ini juga melalui daerah sini sepertinya akan banyak juga dibuka wisata-wisata baru, karena ada beberapa titik yang saya lihat ada pembangunan untuk tempat-tempat wisata, entah itu campground atau tempat wisata seperti Pirakayangan. Nanti kita lihat aja kalau memang sudah launching ya. So far kita masih bisa lumayan cepet lah di sini, walaupun ya hati-hati terutama untuk saat jalanan yang berliku, jalanan tanjakan atau turunan, karena banyak yang saat
tanjatan itu kita sampai tidak bisa melihat kondisi yang di bawahnya ya. Jadi teman-teman pastikan juga kalau lewat alternatif sini kondisi kendaraannya dalam kondisi prima dan skill pengemudinya memadai atau mumpuni gitu. Jadi kita bisa enak jalannya dan bisa happy terus jalannya. Nah, ini kita sudah bergabung ya ke Jalan Sukamakmur. Jadi kalaupun teman-teman lewat arah Pasar Jonggol atau lewat alternatif Sentul atau melalui jalan yang tadi kami lalui, itu akan bergabung dengan jalan ini karena ini adalah akses menuju Nirvana Valley, Curug Ciherang, Villa Kayangan dan Lembah Pinus. Dan teman-teman bisa lihat ya, kondisi jalannya memang belum 100% mulus. Walaupun di sebelum-sebelumnya itu sudah mulai ada pengecoran dan peninggian badan jalan, tapi untuk akses ke sininya masih belum. Mudah-mudahan sih nanti ya dengan banyaknya tempat wisata di daerah Puncak 2 ini, akses jalannya juga akan diperbaiki. Jadi kalaupun kita mau ke daerah Puncak 2 itu akan lebih enak lagi. Karena untuk kondisi saat ini sih bisa dilihat ya sama teman-teman ya, jalannya berliku dan jalannya belum mulus. Jadi untuk kendaraan ya benar-benar lah harus sehat, prima gitu loh kan. Kalau udah jalannya mulus jadi akan lebih enak gitu loh. Dan sekali lagi seperti yang teman-teman lihat di sini, kondisi jalannya memang berliku dan banyak tanjatan dan turunan yang lumayan ekstrim, apalagi kalau Sabtu Minggu ya teman-teman ya. Kebetulan pulang dari camp ini kita itu Sabtu malam Minggu. Nah, untuk arah naik itu banyak sekali mobil-mobil yang tidak kuat naik atau tidak kuat naik. Jadi sampai penumpangnya itu banyak yang turun dan disuruh jalan. Mobil ini hanya jalan dengan supir aja, penumpangnya nunggu di atas, atau mobilnya nanti kalau memang sudah sampai di atas akan nunggu penumpangnya yang jalan dari bawah. Jadi teman-teman pastikan kalau kesini memang kondisi kendaraannya sehat ya teman-teman. Kita udah mau sampai ya teman-teman, dan itu terlihat ya, itu adalah Nirvana Valley. Jadi Lembah Pinus ini pintu gerbangnya bergabung dengan Villa Kayangan. Jadi nanti akan saya lihat ya, di sebelah kanan itu Villa Kayangan, tengah itu lurus masuk ke Lembah Pinus, dan sebelah kiri adalah Nirvana Valley. Nah, ini adalah pintu gerbang Villa Kayangan dan Lembah Pinus Camp and Cafe ya, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini jalanan turunannya juga lumayan ya teman-teman. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kanan Villa Kayangan, kiri Nirvana Valley, dan kita ambil lurus ya untuk yang Lembah Pinus.
kita udah nyampe ke pintu gerbang Lembah Pinus Camping and Cafe. Tapi sepertinya kita ketagihan karena pintu gerbangnya belum dibuka, jadi saya harus cari pengelola dulu. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena ada penjaga yang standby 24 jam di kafenya. Nih kita lagi lihat-lihat dulu lokasinya, lihat view-nya, keren banget ya teman-teman ya, view-nya menyegarkan mata banget. Kita lagi pilih-pilih lokasi di mana kira-kira kita akan mendirikan tenda. Karena di sini ada beberapa spot ya untuk mendirikan tenda, di bawah sini, di paling bawah, dan di atas juga masih ada spot untuk mendirikan tenda. Nanti kita review lebih lengkapnya. Nah, ini anak kecil udah gak sabar, pengen nyebur ke kolam. Ini kolamnya lagi dikuras ya teman-teman ya, lagi dibersihkan. Jadi memang menurut pengelolanya sih rutin dikuras, karena ini kan memang air mata air alami ya, tidak ada favoritnya. Jadi ya saat kita main itu kondisi kolamnya bersih karena baru dikuras. Ya akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan tenda di lokasi ini ya teman-teman ya. Pilihannya itu karena dekat dari lokasi parkir, jadi loading barang juga nggak terlalu jauh. Jadi kita setting tenda dulu ya teman-teman ya. Ini saat ayah dan bundanya lagi setting tenda, anak-anak juga udah nggak sabar untuk lari-larian naik ke atas, turun ke bawah. Nah, kita di sini ngerasa aman sih untuk anak-anak bermain sendiri juga, karena di sini kan private ya, dan ini masih pagi, jadi hanya ada mamang yang sedang membersihkan kolam. Jadi kita ngerasa aman untuk anak-anak bermain, berlari-larian. Jadi kita juga lebih tenang untuk setting tendanya, karena anak-anak juga udah anteng main sendiri. Akhirnya kita selesai juga untuk setting tenda. Nanti kita mau lanjut jalan-jalan ya teman-teman. Kita akan lihat seberapa luas camping ground di Lembah Pinus, bagaimana fasilitasnya dan bagaimana lingkungan sekitarnya. Yuk ikutin terus. Ini view dari depan tenda kita. Terlihat ya teman-teman, ada curug kecil, pemandangan yang begitu indah dan menyegarkan mata. Dan di sini memang tidak bisa untuk camper van ya teman-teman ya. Mobil tidak bisa tepat di samping tenda, tapi lokasi parkir juga tidak terlalu jauh. Ini kita parkir tepat di sampingnya, hanya tidak bisa berdampingan langsung dengan tenda. Nah, ini kita mau jalan-jalan ke atas dulu. Kita mau lihat view dari atas seperti apa. Nah, ternyata tampilan view di atas itu lebih keren ya teman-teman ya. Terlihat gunung-pegunungan dan terlihat juga di sini Villa Kayangan, Nirvana Valley. Di bawah itu adalah kolam renang dewasa yang sedang dikuras dan ada juga kolam renang anaknya. Nah, ini kita mau menuju ke kafenya. Dari kafe sini kita bisa lihat city light kalau malam hari yang Masya Allah indah banget, dan kalau siang terlihat juga ya Nirvana Valley dan Villa Kayangan seperti yang tadi saya bilang. Masya Allah cantiknya. Nah ini kafenya. Ini kolam renang anak dari atas ya teman-teman. Nah ini kita mau review kamar mandinya.
Di sini ada 4 pintu ya teman-teman kamar mandinya. Kamar mandinya itu lumayan bersih dan sudah ada showernya. Bersih lah untuk ukuran camper van, sini bersih. Ya, semuanya toilet jongkok ya teman-teman ya. 4 pintu, semua toilet jongkok dan ada showernya. Dan ini sepertinya musola untuk kita sholat. Dan ini adalah camping ground. Di samping sini adalah camping ground bagian atas. Di sini kayaknya sih untuk tenda-tenda kecil ya, tenda-tenda untuk 4 person gitu. Nah, ini ada villa-villa yang bisa disewakan, tapi kemarin memang saya belum sempat tanya sih untuk rate-nya. Ini view dari depan villa-villa yang disewakan dari pihak pengelola ya. Tapi villanya juga kayaknya sepertinya ukurannya kecil sih. Saya nggak sempat lihat dalamnya seperti apa dan tidak sempat bertanya untuk rate harganya berapa. Nah, ini kita mau jalan-jalan di sekitar Lembah Pinusnya. Ini untuk turun ke bawah. Untuk kita bisa lihat di sini air mancur mini dari Lembah Pinus dan juga area camping groundnya yang di bawah ya. Ini karena saya penasaran, di atas itu anak-anak sudah duluan jalan, katanya ada camping ground lagi. Jadi saya coba jalan ke atas, pengen lihat kondisi camping ground di atas seperti apa. Nih kita lewat samping-samping air terjun ya teman-teman ya. Kita ngebolang. Nah, ternyata di atas juga kelihatan kan. Dan ini setelah saya tanya ke mamang pengelolanya, ini adalah camping ground dari Villa Kayangan. Di sini cukup luas dan sepertinya bisa camper van ya teman-teman ya. Kita turun lagi. Nah, ini lokasi camping ground yang di bawah tadi ya teman-teman. Ada 2 lokasi, yang di lebih bawah dan ini yang di lebih atas tapi paling pojok. Kalau menurut saya untuk camping ground yang view-nya paling terbaik tuh sebenarnya di sini. Ada air terjun mini, terus juga untuk pandangan city light-nya itu lebih luas, lebih enak kita ngelihatnya. Tapi memang lebih jauh dari lokasi parkir. Tapi teman-teman kalaupun emang mau mendirikan tenda di area sini, itu nggak perlu khawatir karena petugasnya siap membantu untuk membawa barang-barang teman-teman. Nah, ini yuk kita lanjut jalan lagi, kita keliling lagi. Nah, ini anak-anak yang tadi udah gak sabar pengen nyebur, akhirnya langsung nyebur ya, akhirnya langsung berenang walaupun kolam yang satunya masih kosong karena baru diisi. Nah, ini karena masih ingin menikmati view dari Lembah Pinus, akhirnya saya jalan-jalan lagi ke camping ground yang tadi yang di bawah. Ini hati-hati ya teman-teman, jalannya di sini agak licin, jadi harus hati-hati. Saya tuh paling senang kalau dengar suara gemericik air, makanya begitu lihat ada curug kecil pengennya ke situ terus, pengen dengerin gemericik air, kayaknya tenang gitu kalau dengar gemericik air. Nah, ini saya balik lagi ke camping ground yang di pojok ya.
Sebenarnya waktu awal baru tiba di sini, saya sempat debat dengan ayahnya juga. Saya pengen mendirikan tenda di lokasi ini gitu loh, karena menurut saya ini memang kan best view ya, tadi saya bilang ini best view di sini. Tapi karena loading barangnya jauh dan ke toiletnya jauh, ke toilet harus naik tangga dan lumayan lebih jauh gitu. Akhirnya kata si ayahnya kita yang deket lokasi parkir aja deh, karena barang kita kan banyak. Padahal mas sebenarnya bisa dibantuin sama mamang-mamangnya, cuma karena ayahnya tuh nggak mau ngeribetin gitu, nggak mau ribet, jadi ya udahlah yang di lokasi yang deket dengan parkiran aja. Dan di sini itu nggak ada kayak apa namanya, nggak ada untuk tempat cuci piring gitu. Ada tempat cuci piring yang di bawah, justru yang di sebelahnya ini, di camping ground yang sebelah itu ada. Jadi kalau misalkan mau cuci piring harus turun ke bawah dong. Akhirnya kita pilih lokasi tenda yang tadi, yang kita mendirikan tenda itu, karena di belakangnya itu ada keran untuk wudhu dan tempat cuci piring. Dan ini saya masih penasaran, tadi jalan ke pojok lagi. Lokasinya rata banget, kalau untuk grup enak di sini kayaknya, untuk camping group. Nah ini ternyata ada jalan untuk trekking ke Curug. Ya kalau untuk trekking ke Curug kita bisa ya minta didampingi, itu kalau nggak salah biayanya 10.000 per orang. Nah ini anaknya udah gak sabar untuk nyebur, yang kecil. Nah ini kolam renang anaknya. Kolamnya airnya dingin ya, karena tadi saya bilang ini berasal dari pegunungan. Nah ini kolam renang dewasanya juga lagi proses pengisian karena tadi habis dikuras. Nah itu tenda kami. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa pilih di sini, di sana? Satu, loading barang dekat karena tidak bisa camper van, mobil di samping tenda. Kedua, akses ke toilet lebih dekat, dan di belakangnya itu ada keran untuk cuci piring dan wudhu. Dan yang ketiga, lebih terang, jadi anak-anak lebih berani, karena anak-anak belum begitu berani untuk yang camping di tempat-tempat yang agak gelap, harus yang terang. Jalan menuju Lebah Pinus dan Villa Kayangan. Nah untuk masuk, nah ini adalah camping ground di area atas. Seperti yang tadi saya bilang, ini untuk tenda-tenda yang berukuran kecil, yang 2 person atau yang 4 person. Oh ya, untuk biaya camp di sini untuk yang tenda 4 person itu yang ukuran kecil seperti ini, itu biayanya 100.000 ya teman-teman. Tapi untuk tenda Alvenas yang 4.1 itu terkena 150.000. Dan untuk listrik, jika kita menggunakan Magicom atau penarak alat masak lainnya, itu ada tambahan biaya 20.000. Dan di sini tuh teman-teman, kemarin saya pakai Telkomsel dan XL itu tidak ada sinyal. Tapi jangan khawatir karena di sini juga ada sewa WiFi.
Dan sewa wifi itu biayanya 10.000 per handphone sampai kita check out ya teman-teman. Nah ini bisa juga untuk tenda Arpenas untuk kalau di atas ya teman-teman ya. Ada beberapa spot yang bisa untuk tenda-tenda yang berukuran lebih besar. Tapi memang dominan untuk yang tenda kecil sih kalau yang di atas ini. Di sini tuh konsepnya seperti masuk gitu loh ke rumah kalau yang di atas itu. Nah ini karena masih penasaran dengan tadi camping ground yang di atas, saya memutuskan untuk naik ke atas lagi untuk melihat lebih jelas. Ternyata di sini memang camping ground dari Villa Kayangan, dan di sini bisa untuk camper van ya teman-teman ya. Itu kelihatan ya, ada tulisannya Kayangan. Nah ini si bapak-bapak lagi ngapain Pak? Ini saya pengen lihat toiletnya juga, toilet untuk dari camping ground dari Villa Kayangan. Sekalian di sini kan, sekalian kita lihat-lihat. Siapa tahu nanti the next time kita bisa camping di sini. Nah ini toiletnya lebih banyak sih, ada sekitar 6 pintu dan di depannya itu ada wastafel untuk cuci piring. Dan ibu-ibu sih biasanya seneng ya kalau banyak wastafel kayak gini untuk cuci piring. Nah toiletnya juga bersih. Nah bersih sekali kan. Tapi ini karena kita camp hari Jumat malam Sabtu ya, jadi kosong, nggak ada yang camp di camping ground ini. Jadi anak-anak sempat main di sini aja, kita sempat foto-foto juga di sini karena view dari sini juga keren banget. Cuma masih panas banget ya kalau siang sih. Kalau menurut saya kalau udaranya lagi terik itu di sini tuh panas. Mungkin kalau suasananya lebih syahdu, kalau dapat kabut apa itu kayaknya lebih enak gitu loh, lebih enjoy teman-teman. Kalau malam di sini dingin ya teman-teman. Jadi jangan lupa bawa selimut. Tuh ada menara pantau untuk memantau area camping groundnya. Oh iya, untuk kita camp di Curug Pinus ini juga kita ada kita bisa trekking ke curug, itu biayanya 10.000 per orang dan didampingi. Tapi kemarin kita memang lagi nggak mau. Nah ini curugnya ya, tampak dari jauh ya, kelihatan ya, dari Villa Kayangan ini kelihatan untuk curugnya. Tuh kelihatan ya, saya coba zoom. Nah kelihatan ya aliran curugnya. Cuma kemarin kita nggak sempet trekking karena anak-anak kondisinya masih capek juga, kecapean, jadi kita nggak sempat. Nah ini view malam dari depan tenda kami, kelihatan ya teman-teman ya, Villa Kayangan yang di bawah sana kelihatan cerah, city light-nya Masya Allah. Di samping itu ada Nirvana Valley, dan kita malam ini camp sendiri ya teman-teman, jadi berasa banget seperti private. Indah banget city light-nya. Kondisi kolam kalau mau berenang malam hari juga terang ya teman-teman, cuma ya udaranya dingin. Villa Kayangan terlihat jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan camp kami di Lembah Pinus Camp and Cafe. Sampai ketemu di perjalanan dan camping-camping selanjutnya ya. See you.